Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabibun. Pemirsa podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya, senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam podcast pagi ini. Hari ini kita akan membahas sebuah inisiatif strategis yang menyentuh langsung kehidupan kita sehari-hari, yakni penguatan kolaborasi nasional, penegakan dan edukasi uji emisi kendaraan bermotor untuk udara bersih dan masyarakat sehat. Telah hadir bersama kita Direktur Lalu Lintas Polda Lampung sekaligus Project Leader Proyek Perubahan PKN 1 tahun 2025, Kombes Pol Medianta SIK. Selamat datang Pak Dirlantas. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami pagi hari ini. Siap. Mungkin kita langsung berbincang begitu Pak Dir. Silakan. Mulai dari pertanyaan yang mendasar ini mungkin Pak Dir, sesuai dengan topik kita hari ini. Apa sebenarnya latar belakang lahirnya proyek perubahan ini Pak Dir? Untuk proyek leader saat ini khususnya untuk Lampung ya. Lampung saat ini menghadapi darurat kualitas udara. Berdasarkan data IQR Juli 2025 mencatat konsentrasi PM2,5 di Bandar Lampung mencapai 64 mikrogram per meter kubik yang masuk kategori tidak sehat. Dan dampak serius kasusnya seperti ISPA meningkat hingga 74.000 per tahun, terutama menyerang anak-anak dan lansia. Bahkan secara nasional kerugian ekonomi akibat polusi udara mencapai Rp 38 triliun per tahun. Sebagai koridor logistik nasional, lalu lintas kendaraan di Lampung sangat padat. Jika tidak ada langkah kolaboratif, situasi ini akan semakin memburuk karena kami berusaha untuk menghadirkan proyek perubahan ini sebagai solusi kolaboratif. Artinya kita bersama-sama untuk kalau menghilangkan sulit, mungkin paling tidak mengurangi ya, minimalisir bersama instansi terkait. Dalam hal ini di provinsi, kota, dan tentunya DLH untuk bisa terlaksananya proyek ini. Baik, demikian. Baik. Lalu apa inovasi utama yang ditawarkan Pak Dir dalam proyek ini Pak? Untuk inovasi kami adalah notifikasi hasil uji emisi berbasis WhatsApp. Setelah kendaraan diuji, pemilik langsung menerima pesan berisi status hasil uji, apakah itu lulus atau tidak lulus, saran tindak lanjut, kemudian tautan edukatif tentang pentingnya perawatan mesin, serta informasi bengkel yang terdekat. Untuk konsep ini sederhana, murah, tapi sangat efektif menjangkau masyarakat luas. WhatsApp dipilih karena hampir semua masyarakat menggunakan WhatsApp untuk tahun ini ya, hari ini, begitu. Menarik ini Pak konsepnya ini. Nah, tentu saja kan ini kan tidak bisa dilaksanakan atau dijalankan sendiri begitu dengan khususnya Direktorat Lalu Lintas begitu. Nah, bagaimana dengan dukungan regulasi dan juga kolaborasi lintas instansi nih Pak Dir? Tentunya kita untuk Pelangkas itu ada landasan hukumnya supaya kita tidak melangkahnya tidak salah, karena memang masing-masing sebenarnya ada tugas. Cuman itu tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Seperti landas hukumnya yang kuat di sini Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Iya. Yang pertama. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketiga, Permen LHK Nomor 8 tahun 2023 tentang penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor. Kemudian yang keempat, dan ini sejalan dengan asta cita ke-8 Presiden Prabowo Gibran, yaitu mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau, transisi energi, serta peningkatan ketahanan perubahan iklim. Namun regulasi saja tidak cukup, karena itu kami mendorong kolaborasi lintas instansi seperti Dirlantas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, serta Dinas Perhubungan Kota. Semua ini dipayungi oleh nota kesepahaman lintas sektor, sehingga setiap pihak memiliki peran jelas dan komitmen bersama. Baik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan regulasi, dasar hukum, undang-undang dan seterusnya tadi. Nah, tentu program ini kan tidak bisa berjalan langsung sekaligus begitu Pak. Tentu ada target jangka pendek, jangka menengah, dan juga mungkin jangka panjang dari proyek ini. Bagaimana target itu Pak Dir? Seperti kita ketahui bersama, semuanya kan perlu tahapan, tidak bisa langsung ujuk-ujuk ya. Betul. Untuk itu kita membuat 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya yaitu tim kolaboratif terbentuk dulu, kemudian MOU ditandatangani, SDM untuk teknisnya dilatih, kemudian kampanye edukasi publik dijalankan, dan notifikasi WhatsApp resmi diluncurkan di Lampung sebagai pilot project ini untuk jangka pendeknya. Untuk jangka menengahnya nanti di tahun 2026, yaitu ekspansi ke 10 provinsi strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Untuk dashboard dan bentukan dashboard digital nasional berbasis data real time. Kemudian regulasi daerah diperkuat, dan forum kolaborasi nasional uji emisi dibentuk. Jadi udah nasional, bukan daerah lagi ya. Kemudian untuk jangka panjang 2027 sampai dengan 2030 rencananya, atau lebih ya ini, bentukan sistem uji emisi nasional terintegrasi. Kemudian penurunan emisi karbon hingga 31,89% pada tahun 2030. Ini untuk jangka panjangnya ya. Kemudian yang ketiga, penurunan kasus penyakit akibat polusi udara hingga 25%, serta menjadikan uji emisi sebagai budaya nasional. Jadi bukan suatu paksaan, tapi sudah menjadi kebudayaan yang berjalan. Demikian. Luar biasa nih Pak. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, lalu apa kira-kira manfaat nyata yang nanti bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Pak dengan proyek perubahan ini? Begini, kita berharapnya sebenarnya banyak manfaatnya, cuman diantaranya itu kesehatan publik meningkat, karena kualitas udara membaik. Karena mungkin karena pembakaran juga udah sempurna ya. Biasanya yang membuat udara tercemar itu karena pembakaran, dalam hal ini kendaraan bermotor itu tidak sempurna, entah itu dari mesin atau bahan bakarnya. Kemudian yang kedua, hak masyarakat atas lingkungan sehat terjamin sesuai dengan Undang-Undang 45. Kemudian ketiga, pelayanan publik lebih cepat dengan notifikasi digital, dengan era digital ini ya. Dan yang keempat, ada peluang insentif pajak kendaraan bagi yang patuh, serta disinsentif
bagi yang melanggar. Ya. Dan yang terakhir atau kelima itu yang paling penting perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia. Ini tentunya akan berkuranglah untuk dampak dari pencemaran udara khususnya dari kendaraan ya, karena banyak pencemaran macamnya ini. Ya. Demikian. Baik, Pak Dir, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita masih dengan topik penguatan kolaborasi nasional, penegakan dan edukasi uji emisi kendaraan bermotor untuk udara bersih dan masyarakat sehat, kita jeda terlebih dahulu, Pak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, pemirsa podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya, ini Pak Dir, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini, apa pesan yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Lampung khususnya dan juga mungkin Indonesia pada umumnya? Silakan, Pak. Terima kasih. Pesan saya yang jelas yaitu untuk uji emisi adalah kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral kita untuk generasi mendatang. Ya, ini memang jangka panjang. Mari kita jadikan uji emisi sebagai gaya hidup nasional. Dengan merawat kendaraan, kita menjaga udara dengan udara yang bersih, kesehatan, dan masa depan bangsa akan lebih terjamin tentunya. Seperti semboyan kami, bersih langit, selamatkan masa depan. Saatnya uji emisi jadi gaya hidup nasional. Nah, ini semboyan dari proper ini. Demikian, Pak. Terima kasih Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, Kombes Pol Medianta SIK, yang sudah hadir dan memberikan penjelasan yang cukup inspiratif bagi pemirsa RRI. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita pagi ini. Mari kita dukung bersama penguatan kolaborasi nasional penegakan dan edukasi uji emisi kendaraan bermotor untuk udara bersih dan masyarakat sehat. Saya Ihwan Wijaya, sampai jumpa. Salam sehat dan salam udara bersih untuk kita semua. Kanal Informasi